Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, yang saya hormati Ibu Yasinta sebagai PLT Direktur Sektor Jasa Keuangan KNEKS, yang saya hormati Ibu Ratna Widyaningrum, Direktur PT PII, yang saya hormati Bapak Ibu perwakilan dari pemerintah daerah di Indonesia, para narasumber dan para peserta yang mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberikan kesehatan sehingga bisa ikut serta dalam kegiatan webinar akselerasi pembangunan daerah melalui KBDPU dengan implementasi prinsip syariah. Bapak Ibu yang saya hormati, seingat saya sejak tahun 2007 akhir ya dan 2017 dan 2018 di SNM UI dilibatkan kajian terkait KBBU ini, terutama saat itu ada rencana penerbitan KPDBU di Aceh untuk pembangunan rumah sakit Zainal Abidin di Aceh. Tapi Bu Gina juga sudah menyampaikan waktu itu kajiannya selain dengan pemerintahan Aceh juga dengan PT PII. Kebetulan saya juga terlibat aktif, bahkan di waktu itu sudah hampir goal gitu ya. Nah ternyata ada kendala gitu di pemerintahan Aceh, akhirnya belum jadi terbit. Dan alhamdulillah sebenarnya saat ini di Indonesia pembangunan infrastruktur sudah banyak melibatkan ekosistem keuangan syariah ya, bank-bank syariah, juga melalui penerbitan sukuk dan lain-lain. Nah terkait dengan skema KPBU berdasarkan prinsip syariah ini sejak tahun 2023 sudah ada fatwa DSN khusus tentang KPBU berdasarkan ketersediaan layanan viability payment. Meskipun nanti bagaimana yang model yang lain ya, semacam user charge atau seperti KPBU untuk jalan tol, itu sebenarnya juga bisa berdasarkan fatwa ini, tinggal nanti dikembangkan beberapa akad pendukung lainnya. Jadi tidak usah khawatir meskipun di sini tertulis fatwanya untuk KPBU yang model ketersediaan layanan, tapi yang untuk user charge pun sangat mungkin dikembangkan. Nah, oleh karena itu selain fatwa yang utama ini, karena KPBU itu tidak hanya terkait dengan skema KPBU-nya, termasuk juga skema penjaminannya, maka beberapa fatwa DSN yang terkait itu juga jadi acuan ya. Misalnya fatwa tentang kafalah, fatwa tentang penjaminan syariah juga nomor 74, fatwa tentang akad IMBT, tentang tentang ijaroh, tentang sirkah, fatwa tentang saham juga menjadi bahan pertimbangan implementasi KPBU berdasarkan prinsip syariah. Nah, setidaknya ada 3 hal ya yang penting yang dibahas di dalam fatwa itu, yaitu terkait dengan skema akad-akadnya. Karena di syariah ini pada prinsipnya kegiatan bisnis itu tidak dilarang, kecuali di dalamnya ada indikasi pelanggaran syariah. Nah, yang umum terjadi pelanggaran itu pada sistem ribawi ya, memberikan utang piutang yang dengan tambahan keuntungan berupa bunga. Nah, tetapi sebagai sebuah model bisnis, syariah tidak menolak. Oleh karena itu nanti syariah memberikan alternatif akad yang dibolehkan. Jadi kalau akad utang piutang berbunga nggak boleh, kira-kira akad apa yang dibolehkan? Nah itu sebenarnya syariah sesimpel itu. Selain tadi Mbak Gina juga udah sampaikan tuh prinsip-prinsipnya, nggak boleh ada goror, jadi pentingnya adanya transparansi ya antar pihak yang terlibat di dalam
KPBU ini, kemudian nggak boleh ada maisir, perjudian, dan yang lebih penting lagi adalah objek KPBU ini harus halal, meskipun kalau infrastruktur nyaris tidak ada isu haram ya, karena infrastruktur negara nampaknya nggak mungkin nanti menyediakan infrastruktur untuk perbuatan maksiat gitu. Jadi insya Allah isu-isu keharaman objek ini tidak ada. Nah yang kedua mengenai skema penjaminan syariah dan regres oleh PT PII. Tadi Mbak Gina juga sudah selesai sebenarnya, saya nggak perlu menyampaikan lagi ya akad-akadnya apa, dan seingat saya dulu bahkan sampai template perjanjian penjaminannya pun sudah mendapatkan pernyataan kesesuaian syariah dari DSN MUI ya. Sebenarnya sudah selesai, tinggal diterapkan ya, diterapkan saja untuk penjaminan ini. Kemudian juga tentang skema pendanaan ya, pembiayaan dari investor atau lembaga keuangan syariah. Nah, bisa juga dalam bentuk skema sukuk ya, penerbitan obligasi syariah, bisa juga dalam skema pembiayaan oleh lembaga keuangan syariah, misalnya perbankan. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini juga sudah sangat familiar dengan model-model pembiayaan infrastruktur oleh perbankan syariah, dan sudah cukup banyak ya saat ini kegiatan penyediaan infrastruktur yang dibiayai oleh perbankan syariah. Nah, berdasarkan fatwa DSN MUI, simpelnya ya, sederhananya ya alurnya seperti ini. Jadi kalau misalnya KPBU ini atas inisiatif pemerintah atau yang sifatnya solicited itu, maka nanti kementerian atau badan lembaga yang menginisiasi atau pemerintahan daerah kemudian dilakukan lelang. Nah, pemenang lelang nanti mendirikan perusahaan ya, BUP, badan usaha pelaksananya. Nah, di sini kalau di syariah ketika mendirikan PT gitu. Nah, itu harus jelas kira-kira antar para pihak pendiri ini akadnya apa. Nah, ini kan BUP ini bisa dibentuk 1 atau 2 atau 3 ya, yang pemenang secara bersama-sama. Nah, keterlibatan mereka dalam sebuah pendirian PT ini menggunakan skema akad apa? Nah, di dalam syariah ya akadnya syirkah. Karena itu kalau di Malaysia PT itu istilahnya syarikat ya. Jadi syarikat. Nah, karena itu akad di dalam syariah istilahnya syirkah musahamah. Jadi syirkah kerjasama yang masing-masing pihak yang terlibat memberikan saham-sahamnya untuk sebuah kegiatan usaha. Nah, selanjutnya ketika BUP ini sudah terbentuk, tentu saja nanti ada kesepakatan awal semacam MOU gitu, kesepahaman antara BUP dan PJPK. Nah, ketika melakukan kesepahaman ini tentu nanti ada beberapa kesepakatan-kesepakatan. Misalnya kesepakatan nantinya PJPK akan memberikan hak manfaat atas aset milik negara atau milik daerah kalau Pemda daerah itu untuk dimanfaatkan selama periode KPBU gitu ya. Nah, itu nanti akadnya ada di dalam syariah, ada dokumen akadnya, pengaliannya itu yang diistilahkan ya akad i'aroh. Ya, akad i'aroh itu minjemin. Jadi itu akadnya i'aroh. Kemudian juga ada janji dari BUP untuk nantinya objek yang telah dibangun oleh BUP setelah sekian periode untuk dialihkan kepada PJPK. Kemudian juga ada janji dari BUP kepada PJPK untuk mengembalikan aset PJPK yang dipinjamkan gitu ya, yang diiarohkan, yang hak manfaatnya dialihkan kepada BUP pada periode KPBU. Nah, ini semuanya nanti ada dokumen-dokumen akadnya. Nah, setelah itu baru nanti ada akad KPBU. Nah, akad KPBU berdasarkan fatwa DSN, akad utamanya adalah akad ijaroh mausufah, ijaroh muntahiyah bitamlik. Apa artinya? Artinya BUP ini akan menyediakan fasilitas infrastruktur ya, misalnya kalau rumah sakit adalah rumah sakit yang nanti dibangun oleh BUP. Nah, setelah terbangun nanti disewakan kepada PJPK. Jadi
IMBT ini sebenarnya kalau di konvensional ini ya, di transaksi keuangan konvensional itu ada istilah leasing. Jadi dibangunin dulu, nah kemudian disewain kepada pihak PJPK, nah nanti pihak BUP-nya berjanji kalau sudah di akhir nanti periode KPBU-nya ya, objek yang telah dibangun di atas ya boleh jadi tanah negara itu ya kalau rumah sakit nanti akan dihibahkan gedungnya dan tanahnya dikembalikan sebagaimana tadi ada dalam kesepakatan antara BUP dan PJPK. Nah itu akadnya adalah IMBT. Nah karena proses pembangunan infrastrukturnya ini memerlukan waktu dan tidak begitu saja langsung bisa dimanfaatkan, maka nanti IMBT-nya ini untuk pengadaan objeknya itu menggunakan namanya mausufah fi dhimmah. Jadi sewanya itu terhadap objek yang akan diadakan, meskipun dari awal sudah dilakukan akad, nah begitu. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan penjaminan, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Gina ya, PT PII sebagai penjamin, kemudian PJPK sebagai terjamin, dan BUP sebagai pihak penerima jaminan. Nah ini akadnya tentu saja akad kafalah bil ujroh. Jadi kafalah bil ujroh itu ya sama dengan ketika kita dapat kredit kemudian diminta untuk memberikan jaminan kebendaan kita nggak punya, akhirnya kita ke perusahaan penjaminan kredit gitu ya. Jadi akadnya menjamin. Nah, nanti ketika menjamin dan betul-betul PJPK ternyata mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban ke BUP, maka nanti yang akan membayarkan kewajibannya adalah PT PII. Nah, PII. Nah, disinilah ketika terjadi pembayaran itu muncul istilah dain kafalah. Dain kafalah sebenarnya ya gampangnya utang yang timbul karena penjaminan tadi. Nah, karena sudah muncul utang di situ yang timbul dari penjaminan, maka nanti PT PII memiliki hak regres. Hak regres ini kalau dalam istilah perjanjian perdata ya, dalam konteks penjaminan itu dikenal juga dengan istilah hak subrogasi, hak untuk menagih ke PJPK karena kewajiban PJPK yang harusnya dibayar PJPK ke BUP dibayarkan oleh PT PII. Nah, atas penjaminan ini nanti PT PII berhak memperoleh fee. Nah, berdasarkan skema-skema yang ada di PT PII waktu kita diskusikan, nah, fee itu ternyata dibayar baik oleh BUP maupun PJPK dan itu tidak ada masalah asal disepakati oleh para pihak. Nah, begitu. Nah, selanjutnya juga hubungan hukum antara BUP dan investor. Nah, ini menarik, jadi ketika nanti membangun rumah sakit tentu BUP tidak memiliki dana seluruhnya. Karena itu menghadirkan investor untuk membiayai, ya bisa melalui skema sukuk atau pembiayaan di bank syariah. Jadi kalau akad-akadnya sudah familiar di bank syariah ya, ada yang IMBT juga, bisa musyarakah mutanakisoh, bisa juga berupa akad istisna dan akad-akad lainnya, misalnya wakalah bil istismar, pokoknya banyak deh. Nanti insya Allah kalau diperlukan nanti akan didalami satu-satu gimana sih skema masing-masing akad itu gitu. Karena memang di fatwa ini sangat simpel dan waktu yang diberikan kepada saya juga sangat terbatas. Nah, selanjutnya ketika sudah dapat pembiayaan, sudah dibangunkan, ya selanjutnya BUP memberikan layanan, nanti PJPK membayar sesuai dengan kesepakatan gitu ya. Jadi layanan ya diimbangi dengan imbalan ya dari PJPK. Nah, imbalan yang dibayarkan nantinya dibayarkan juga ke investor. Nah, tentu saja ya lebihnya nanti untuk BUP. Jadi sesederhana itu. Jadi kalau secara umum sih sebenarnya ya hampir sama dengan konvensional, hanya yang membedakan tadi untuk menghindarkan riba. Maka diskemakanlah akad-akad syariah melalui sewa yang diakhiri dengan penyerahan kepemilikan atau nanti melalui skema bagi hasil dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, nah selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan fatwa tadi dan skema-skema akad yang ada, maka
dalam penerbitan KPBU ini setidaknya yang harus disediakan ada 7 dokumen nantinya. Dan 7 dokumen inilah nanti yang akan dibaca oleh tim ahli syariah sebelum memberikan pernyataan kesesuaian syariah. Nah, yang pertama adalah draft perjanjian atau akad pendirian BUP ya. Nah, ini akadnya Syirkah Musahamah tadi sudah saya sampaikan. Kemudian akta kesepahaman BUP dan PJBK. Nah, tentu ini wa'ad dan mu'adah. Nah, biasanya sejak awal ya sudah ada kerjasama kesepahaman. Nah, kemudian draft perjanjian akad i'arah hak konsesi ya terkait penggunaan aset milik PJBK atau milik negara atau milik daerah. Kemudian draft perjanjian KPBU-nya yang tadi menggunakan yang utama adalah akad IMBT. Kemudian yang kelima adalah perjanjian atau draft perjanjian atau akad penjaminan oleh PT PII yang terlibat 3 pihak, PT PII, BUP, dan PJBK. Nah, akadnya adalah kafalah bil ujroh dan adanya hak regres yang menggunakan konsep dain kafalah. Nah, kemudian yang keenam adalah draft perjanjian regres ya dain kafalah. Yang ketujuh, draft perjanjian pembiayaan BUP dengan investor atau lembaga keuangan syariah. Nah, ini tergantung skema pembiayaannya apa. Apakah itu obligasi syariah atau sukuk atau pembiayaan langsung ke bank atau model-model yang lain, sindikasi misalnya, dan itu sudah banyak fatwa-fatwa yang membahas tentang persoalan itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya sampaikan bahwa di antara yang mengawal KPBU Syariah ini ada yang namanya tim ahli syariah, jadi tim khusus yang nantinya ditugaskan oleh DSN atau direkomendasikan DSN untuk mendampingi proses penerbitan KPBU ini. Dan nanti endingnya ya tugas tim ini menyatakan bahwa dalam proses penerbitan KPBU ini ya proses dari A sampai Z-nya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, itulah nanti diistilahkan dengan pernyataan kesesuaian syariah dari tim ahli syariah. Nah, tahapannya apa untuk sampai kepada lahirnya atau dirilisnya pernyataan kesesuaian syariah oleh TAS. Nah, yang pertama adalah pengajuan rekomendasi ke DSN MUI untuk penunjukan TAS oleh PPJK paling lambat sebelum tahap penyusunan dokumen prakualifikasi. Nah, tentu saja ini juga masih menjadi bahan diskusi ya. Bagaimana nanti kalau pemrakarsanya, nah ini pemrakarsanya ini bukan pemerintah tapi badan usaha penyelenggara ya oleh BUP-nya tadi. Nah, apakah nanti yang meminta tim ahli syariah ini badan usahanya atau PJPK-nya atau dua-duanya. Nah, ini juga nanti bisa disepakati gitu ya. Nah, tentu saja kalau BUP yang menunjuk ini dari awal ya bisa jadi yang banyak memerlukan pendampingan adalah badan usahanya. Nah, kemudian yang kedua, pengangkatan tim ahli syariah oleh PJPK atau BU tergantung tadi ya ini prakarsanya dari mana. Jadi ini setelah direkomendasikan di SN nanti ada kontrak kerja antara PJPK atau badan usaha dengan tim ahli syariah. Jadi kira-kira berapa lama nanti proses penerbitannya gitu. Nah, ini yang menarik saat ini ya TAS untuk KPBU ini kan mungkin yang pertama itu Ternate ya, saya nggak tahu dulu di yang Madiun apakah juga ada TAS secara khusus atau tidak. Nah, TAS ini baik di KPBU yang benchmarknya adalah ke tim ahli syariah yang ada di penerbitan sukuk itu hanya sampai pada penerbitannya. Adapun nanti proses ya ketika proses KPBU itu sudah diimplementasikan bahkan sampai kemudian dilikuidasi di akhir. Nah, itu tim ahli syariah sudah nggak ada. Nah, ini nanti diantara isu yang kemudian akan muncul. Nah, setelah tim ahli syariah kontrak kerja dengan PPJK atau badan usaha tadi itu, maka nanti akan dilakukan meeting-meeting gitu untuk membahas dokumen-dokumen penerbitan KPBU ya. Yang meetingnya ya biasanya PJPK-nya, BUP-nya, TAS, konsultan hukum, notaris, nah atau yang lainnya yang terkait. Nah, jadi diskusi ini bisa berkali-kali gitu ya. Yang kedua adalah review draft dokumen-dokumen penerbitan KPBU oleh TAS. Jadi dokumen-dokumen yang waktunya 5 menit lagi. Oke, sip. Nah, dokumen-dokumen yang sudah
dibuat tadi nanti direview oleh TAS. Hasil reviewnya dikembalikan kepada pihak-pihak terkait. Nah, sampai nanti sudah diperbaiki, baru nanti akan dilakukan rapat internal TAS untuk menyusun pernyataan kesesuaian syariah, dan kemudian draft pernyataan itu biasanya di-share dulu ke para pihak terkait. Boleh jadi ada masukan ya, ada tipe dan lain-lain, atau ada perbedaan ya, hal-hal tertentu. Nah, itu sangat mungkin diterima menerima masukan dari pihak-pihak terkait. Nah, terakhir nanti mengeluarkan pernyataan kesesuaian syariah yang ditandatangani oleh TAS dan diserahkan pada pihak-pihak terkait. Nah, terakhir, nah ini tantangannya apa? Tantangan penerbitan KPBU ini. Nah, ini juga hampir sama kemungkinan dengan penerbitan sukuk tantangannya. Pertama, tingkat pengetahuan dan pemahaman prinsip-prinsip syariah bagi pihak-pihak terkait dalam penerbitan KPBU. Jadi biasanya kalau pihak-pihak terkait sama sekali belum memahami, maka perlu dilakukan orientasi nantinya ya. Karena kalau enggak, ini panjang nanti diskusinya, bisa enggak nyambung macam-macam. Nah, karena itu ya salah satu solusinya ada orientasi sebelum dilakukan penerbitan, biar nanti persepsinya sama tentang konsep-konsep syariah yang ada di KPBU. Nah, kemudian yang kedua adalah ketersediaan template dokumen-dokumen penerbitan KPBU berdasarkan prinsip syariah. Nah, alhamdulillah DSN MUI ya, KNKS dan juga Kementerian Pera ya, waktu itu sudah menyusun ya dokumen-dokumen, artinya sudah ada model-modelnya. Nah, ini biasanya butuh waktu lama itu kalau dari nol, konsultan hukumnya dari nol, kemudian notarisnya juga dari nol, apalagi nggak memahami ya prinsip-prinsip KPBU syariah, itu panjang. Tapi kalau sudah ada template itu relatif memudahkan. Nah, yang terakhir adalah yang tadi saya katakan, karena kontrak TAS ini tidak sampai akhir penerbitan KPBU, kadangkala KPBU atau biasanya penerbitan sukuk ini ada masalah di tengah-tengah itu. Nah, sementara TAS-nya udah selesai. Nah, inilah. Nah, kalau TAS-nya terus diperpanjang, ini juga masalah pembiayaan, harus membayari tim ahli syariahnya. Nah, ini yang perlu juga nanti dipertimbangkan, kira-kira mekanismenya seperti apa jika di pertengahan pelaksanaan KPBU ini ada persoalan kesyariahan, patuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, sementara TAS-nya sudah bubar gitu. Nah, ini juga PR ya, PR. Akhirnya Minang Raya, Saya Pak. kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau agak buru-buru, waktunya yang sangat terbatas. Boleh jadi ini saya minta dulu ya kalau ada yang bertanya ya, karena saya harus boarding pesawat nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Mungkin dari Bapak Ibu panitia gimana, ada atau mau dibuka dulu satu sesi pertanyaan? Kebetulan Pak Ustadz mau boarding? Silakan Pak Dery, boleh Pak? Ya, siap. Mungkin ada satu pertanyaan Ustadz di Slido. Yang pertama, mungkin ini yang mungkin menjadi pertanyaan umum ya. Berapa porsi anggaran yang harus dialokasikan pemerintah provinsi jika menempuh mekanisme KPDBU dengan prinsip syariah? Mungkin ini lebih ke arah eh, kira-kira ada limitnya nggak gitu proyeknya, kalau menggunakan skema syariah. Kemudian mungkin eh, kalau untuk anggaran yang harus dialokasikan gitu ya untuk menjalankan prinsip syariah ini, seberapa besar gitu anggarannya. Mungkin itu sih pertanyaan umum yang pertama, Pak Ustadz. Ya, jadi kalau alokasi anggaran itu mungkin bukan ranahnya fatwa DSN ya. Ya, Ya, jadi karena kalau fatwa itu sifatnya netral, mau triliunan juga mangga gitu ya, mau miliar juga mangga. Yang penting mengikuti prinsip-prinsip syariah gitu. Jadi kalau itu saya nggak bisa jawab, tergantung juga nanti model bentuk proyeknya seperti apa ya, besaran anggaran tentu boleh jadi ini teman-teman dari ini ya, ada dari Pemda ya, yang lebih tahu, atau dari PJPK-nya ya. Ya, gitu Mas, kalau itu saya nggak bisa jawab karena bukan area kami ya. Izin boleh bertanya. Pak Ustadz. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz dari teman-teman di daerah.
mengkonfirmasi kalau pakai KPDBU dengan prinsip syariah maka pembayaran ke BUP-nya harus dari sumber yang halal nggak gitu Pak Ustadz yang ditanyakan oleh teman-teman. Iya, tentu saja dari A sampai Z-nya sesuai syariah. Di antaranya adalah sumber pembayarannya ya Mas ya, harus syariah juga gitu Mas. Jadi harus dipastikan kesesuaiannya syariah. Siap. Izin boleh bertanya? Monggo Pak, silakan. Izin Pak, mumpung Ustadz masih online ini karena sebentar lagi boarding. Izin Ustadz, tadi kan disampaikan timnya, kemudian contoh-contoh, dan ada beberapa hal yang kalau berdasarkan prinsip syariah itu kan ada beberapa hal yang tadi disampaikan Ustadz perlu dipenuhi gitu ya, termasuk ada tim pendampingan dari TAS Ya, itu tadi. tim analisa. Nah, kalau dari sisi tim dari MUI atau tim pendampingan tadi di luar apa namanya PJPK dan Badan Usaha Pelaksana itu secara syariah itu nanti kan mungkin saja tadi disampaikan perlu biaya gitu. Nah, pembiayaannya berapa banyak atau ada standarnya atau seperti apa nanti teknisnya itu, Ustadz? Terima kasih, Ya, Ustadz. ya, jadi kalau terutama tas Pak ya, tas yang wilayah syariah itu biasanya negotiable Pak. Jadi nggak ada jumlah tertentu, nanti tinggal deal-dealan saja dengan timnya gitu ya, berapa besar yang disepakati dan tentu kami sampaikan juga bahwa di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Pusat ini dipesankan oleh sesepuh kami yaitu Pak Kiai Ma'ruf Amin, mantan wakil presiden kita, ketika dampingi ini motif utamanya bukan cuan nih, motif utamanya adalah dakwah. Itu yang dipesankan. Jadi yang utama ya kami ingin memastikan bahwa KPBU-nya sesuai syariah. Masalah nanti berapa besaran ujroh atau fee yang diberikan oleh tim ahli syariah itu sifatnya negotiable Pak, dan selama ini setahu saya ya rendah-rendahnya nggak ada tas yang kemudian protes dikasih ujrah ya, karena semangatnya tadi itu tidak hanya semata-mata untuk mendapatkan fee ya dari jasa ini, tetapi yang utama adalah dakwah, dan itulah yang dipesankan oleh kiai-kiai kami yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Begitu Pak. Izin Ustadz, misalnya nih kan biasanya di provinsi itu ada standar pembiayaan atau standar honorarium. Kami kalau misalnya sesuaikan dengan standar honorarium yang relevan, barangkali itu juga tidak Tidak ada masalah ya masalah Ustadz. Pak. Biasanya Dan kalau selain di tas, Pemda ya. ya selain tas, hal-hal lain yang misalnya perlu ada alokasi Kalau pembiayaan, terkait apakah ada Ustadz terkait dengan syariah aspek secara syariat syariah ya? tidak ada Pak. Paling nanti yang mendraft perjanjian-perjanjian kan konsultan hukum ya, samalah dengan yang di konvensional juga ada biaya itu, dan juga biaya notaris sama. Yang terkait kesyariahan ya hanya tim ahli syariah tadi Pak biayanya Pak. Makasih. Oke, terima kasih Ustadz. Izin, Sat. Monggo. Irfani dari Bangka Belitung, Sat. Waduh. Cerakan Bangka Belitung. Gimana Ustaz Irfani? Ini Sat, tadi yang Kantung sampaikan di akhir itu kan permasalahan-permasalahan. Di antaranya, sini kan ada masanya. Nah, ketika masa tas sudah selesai, perjalanan KPDPU ini kan masih terus berjalan. Iya. Nah, siapa itu yang mengawali Ustaz kesyariahan? Pertama itu. Yang kedua, Iya. kalau terjadi pelanggaran syariah, juga siapa nih yang bertanggung jawab? Iya. Nah, Nah, terus ini yang solusinya tuh gimana ya, Ustaz? Kalau ya. Jadi ketika tugas tim ahli syariah itu sampai penerbitan Ustaz Irfani ya, untuk mengawal proses selanjutnya seperti apa. Nah, itu memang problem ini, termasuk di sukuk. Nah, akhirnya apa yang biasanya solusinya kalau terjadi di sukuk begitu? Ya solusinya nanti emitennya ya dan wali amanahnya nanti menghadap kepada DSN MUI kalau ada hal-hal yang diragukan ya, atau menjadi temuan OJK misalnya. Nah kalau KPBU ini yang ngawasin siapa nih? Ini kan bukan OJK ya, mungkin Kementerian
Kementerian Keuangan ya, atau apa saya belum tahu pasti nih siapa yang berhak untuk nanti mengawasi, termasuk mengawasi aspek kesyariahannya. Nah, kalau di lembaga keuangan ini kan yang ngawasi adalah OJK. Nah, kadangkala OJK menemukan tuh penyimpangan dalam penerbitan sukuk, sementara tasnya udah nggak ada, Ustaz Irfani. Nah, biasanya OJK nyurati ke DSN, atau OJK memanggil tas yang lama gitu ya, tapi kedudukannya bukan sebagai tas, untuk menjelaskan gitu. Nah, ketika dibutuhkan opini baru, nah itu baru harus diangkat tim ahli syariah. Atau nanti ada proses restrukturisasi, Ustaz Irfani ya, restrukturisasi penerbitan KPBU ini, misalnya naudzubillah ya terjadi restrukturisasi kayak terjadinya restrukturisasi di sukuk. Nah, biasanya juga tas lama itu dipanggil lagi kalau masih ada ya, kalau belum almarhum itu, karena saya pernah restrukturisasi dampingi karena sudah almarhum semua tasnya. Jadi kemudian ditunjuk tas yang baru untuk mendampingi restrukturisasi, karena kalau proses restrukturisasi biasanya agak complicated gitu ya, perlu pendalaman syariah, apalagi nanti kalau udah terkait dengan lembaga-lembaga keuangan syariah ya. Nah, tentu di sini harus ada diskusi juga dengan DPS-nya sana gitu ya. Nah, karena itu dari sisi PJPK juga harus didampingi, atau badan usahanya. Kalau masalahnya dengan badan usaha harus ada juga pendamping itu, Ustaz Irfani. Jadi itu, karena kalau tasnya ini diangkat sepanjang tenornya KPBU, nanti bayarin tasnya jadi terus-terusan nih, Ustaz Irfani. Kan semangatnya juga biasanya efisiensi gitu kan, sesuai dengan petunjuk Pak Presiden hari ini ya, banyak efisiensi. Nah, inilah di antara tadi memang menjadi tantangan tuh, Ustaz Irfani. Beda ya kalau lembaga keuangan syariah seperti bank, ya, asuransi, multifinance, itu kan ada dewan pengawas syariah yang terus ada di situ gitu. Nah, dulu juga sempat didiskusikan nih dengan teman-teman EKS. Mungkin nggak nantinya misalnya BUP-nya itu ngangkat DPS khusus gitu. Kayak misalnya kalau di pasar modal itu reksadana ya, efek yang reksadana ini, itu ada DPS-nya yang terus ada di perusahaan itu, sehingga dikawal terus gitu. Sementara kalau yang sukuk tidak seperti reksadana. Nah, itu pilihan-pilihan yang memang ujung-ujungnya ya pertimbangan cost itu, Ustaz Irfani ya. Nah, itu. Tuh, Ya, makasih. ya, makasih Ustaz. Ya. Cuma masalahnya Ustaz, biasanya kan di perbankan aja yang DPS-nya nongkrongin, masih bisnis yang diprioritaskan dibanding dengan syariah compliance-nya, apalagi dengan KPDBU yang tasnya tidak nongkrongin nih Ustaz. Oke ya, hanya. Nah, Iya, itu. otomatis bisnis orientednya lebih dominan dibanding dengan syariah compliant orientednya Iya, gitu Ustaz. iya. Itu yang jadi masalah. Ya, dan mudah-mudahan nantinya di level BUP-nya atau di level PJPK-nya adalah minimal ahli syariahnya gitu. Ya, kalaupun bukan tim ahli syariah, ada pegawainya yang memang ngerti syariah, sehingga kalau ada hal-hal yang menyimpang nanti bisa dikonsultasikan ke DSN MUI kalau memang tasnya sudah selesai tugasnya gitu. Gitu, Ustaz Irfani. Pokoknya saya siaplah dampingi Pemdanya Ustadz Irfani kalau mau Siap menerbitkan. Ustaz. Ustadz Sanrego ini ada di samping saya juga Eh, siap membantu. Gitu. salam Ustaz Rio. Salam Ustaz. Ya, Syukuran terima Ustaz, kasih syukuran. Ustadz Azhar, Oke, Pak makasih ya Irfani atas Bapak Ibu pertanyaannya. semuanya. Ini mohon Ya, maaf saya harus boarding ini. siap. Dan Hati-hati mudah-mudahan Ustadz. webinarnya sukses dan juga Amin, amin. Pemda-Pemda terdorong untuk menggunakan skema KPBU yang syariah. Terima kasih, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Hati-hati Yuk, boardingnya, oke. hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz Azhar terkait dengan pemaparannya.